Terima kasih Pak atas masukannya. Barangkali dalam hal ini, kalau kita boleh memberi istilah bahwa non formal itu, ya ini dalam tanda kutip saudara, entah saudara kandung apa saudara tiri, tapi yang jelas bersaudara bersama-sama seiring sejalan. Nah, tetapi di dalam kenyataannya Pak, baik dari segi dukungan dana, sarana prasarana itu nampak ada kesenjangan. Menurut Bapak, bagaimana pemerintah seharusnya mensikapi hal tersebut? Yang pertama, saya kira kita perlu menetapkan satu standar unit cost bagi warga belajar. Di sekolah formal ini sudah lama dikenal. Untuk SD unit cost-nya 1.500.000 per tahun misalnya. Untuk SMA sekian, sampai mahasiswa di perguruan tinggi 15 juta sampai 18 juta per tahun. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada standar unit cost juga untuk pendidikan luar sekolah? Kalau belum, kita perlu memperjuangkan untuk menyusun seperti itu. Berdasarkan standar unit cost ini, kita bisa memperjuangkan anggaran yang cukup memadai juga untuk pengembangan itu. Karena terasa sekali bahwa misalnya untuk membayar tutor saja misalnya, dengan uang yang sangat terbatas, bagaimana para tutor ini bisa mengembangkan diri untuk menjadi seorang fasilitator dengan hanya sejumlah uang yang cukup untuk membeli misalnya pulsa saja. Tidak bisa berlangganan surat kabar, tidak bisa membeli buku. Dengan ketidakteraturan waktu belajar, para warga belajar ini memerlukan sejumlah bahan ajar, apakah itu namanya modul, apakah itu bacaan, atau apapun namanya, yang bisa dibawa pulang, yang bisa disimpan di rumah dan bisa dibaca di rumah. Apa itu berarti Pak Prof bahwa sebaiknya tutor itu di PNS-kan juga Pak? Menjadi seperti di sekolah formal? Mungkin tidak seperti itu, karena sekarang ini dosen-dosen juga mau malah diswastakan, dosen-dosen ini mau dijadikan pegawai kontrak. Kan yang terpenting tidak berstatusnya pegawai negeri atau tidak, yang penting gajinya cukup, ya kan gitu. Kita ini sudah lama, yang penting gajinya cukup. Kita ini sudah lama jadi PNS, sudah guru besar, tapi gajinya belum cukup-cukup. Baik, kalau menurut Bapak, ya, memang untuk meningkatkan mutu memang tidak terlepas dari dana. Tapi memang pemerintah kita tidak seperti negara-negara kaya ya. Memang tahap demi tahap ini pun itu sudah sangat bagus di pendidikan non formal dengan kenaikan yang dari tahun ke tahun signifikan. Namun kita tidak bisa juga akan standar pembiayaan seperti di formal yang memang memerlukan standar sarana guru yang memang sangat ketat. Kita mengingat memang kebutuhan biaya pendidikan ini sudah paling besar juga di Indonesia ini, walaupun kalau dibandingkan negara lain tidak, masih kecil. Maka kalau bisa mencapai 20% saja terpenuhi, saya kira sudah membaik nanti, saya kira mutu itu. Misalnya peningkatan honor tutor, kemudian penyediaan bahan ajar, kemudian penyediaan sarana keterampilan. Kan dilematis, paket C itu unggul di keterampilan fungsional, tetapi ada yang tidak dilengkapi keterampilannya. Ini kan masih dilematis, mestinya itu dipenuhi. Maka kalau PLS ini dinaikkan anggarannya 2 kali lipat dari sekarang pun, bahkan 3 kali lipat pun, itu bisa kita serap. Karena masih diperlukan sarana-sarana yang memadai. Jangan khawatir, berapapun yang diberikan PLS, NF ini, anggarannya masih bisa kita gunakan untuk peningkatan mutu. Baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Pemirsa di rumah dan hadirin di studio, ternyata sesungguhnya pendidikan non formal memang memiliki peran penting di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak sempat terlayani oleh pendidikan formal. Namun, sejauh mana eksistensinya di dalam memberikan pelayanan pendidikan tersebut kepada masyarakat, ternyata kita memang harus lebih bijaksana dan arif di dalam melihat, begitu pula menilai berdasarkan fakta yang ada.